Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Vietnam, sebuah perang yang menjadi bagian dalam Perang Dingin di negara Vietnam. Dalam video kali ini, Mr. akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya Perang Vietnam, yaitu perang yang terjadi di masa-masa Perang Dingin. Ini bagian dari kelanjutan pengaruh dari Perang Dingin. Oke, kita langsung aja ya. Apa sih itu Perang Vietnam? Jadi Perang Vietnam adalah perang saudara yang terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Utara itu berideologi komunis dan Vietnam Selatan itu berideologi liberal. Nah, ini adalah pemimpin dari ideologi komunis di Vietnam, namanya Ho Chi Minh. Oke, kita masuk ke pemimpinnya. Latar belakangnya dulu. Latar belakang terjadinya Perang Vietnam ini dimulai ketika Vietnam pada waktu itu, sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, merupakan wilayah jajahan Prancis. Nah, ketika pecah Perang Dunia Kedua, wilayah Vietnam ini dikuasai oleh Jepang. Nah, ketika Perang Dunia berakhir, pasukan sekutu segera mengambil alih kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Jepang. Nah, pada saat itu Inggris masuk untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun pasukan sekutu Inggris tidak hanya datang sendiri, ternyata datang juga dari negara lain, yaitu negara Cina. Namun negara Cina selain melucuti persenjataan dari negara Jepang, mereka juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menyebarkan pengaruh komunis di Indochina. Nah, perlu diketahui wilayah Indochina ini terdiri dari Kamboja, Vietnam, dan Laos. Oke, nah ini adalah pemimpinnya, namanya Ho Chi Minh. Nama aslinya adalah Nguyen Si Chung. Lahir pada tahun 1890, meninggal di tahun 1969. Presiden pertama dan pemimpin Vietnam Utara yang berpaham komunis. Oke, lanjut. Di sini ada Kaisar Bao Dai yang merupakan pemimpin dari Vietnam Selatan pada waktu itu. Ya, setelah dibuat perjanjian yang namanya Perjanjian Jenewa. Lahir pada tanggal 22 Oktober 1913, meninggal pada 30 Juli 1997. Kaisar Bao Dai ini merupakan pemimpin ke-13 atau dinasti terakhir dari dinasti Nguyen. Dari dua negara tersebut mereka memproklamasikan diri, ya. Jadi negara Vietnam Utara memproklamirkan diri pada tanggal 31 Januari 1950 dan mendapat pengakuan dari Uni Soviet. Ya, jelas lah. Nah, Vietnam Utara kan ideologinya komunis sama dengan Cina, sehingga mendapat pengakuan. Kemudian di Vietnam Selatan tidak mau kalah, mereka juga menyatakan kemerdekaan dan mendapat pengakuan dari Amerika dan Inggris pada tanggal 7 Februari 1950. Awalnya ketidaksetujuan Ho Chi Minh dalam pemisahan Vietnam menjadi dua negara berbeda menyebabkan terjadinya perang saudara antara pendukung Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang saat itu dalam pengaruh Amerika Serikat. Jadi Ho Chi Minh ini nggak senang kalau misalnya Vietnam itu terbagi menjadi dua. Ho Chi Minh pengennya Vietnam itu menjadi satu dan berideologi komunis. Oke, awal terjadinya perang terjadi karena di dalam perjanjian Jenewa itu salah satunya bahwa hasil perjanjian Jenewa menyebutkan wilayah Vietnam itu dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, yang dibatasi oleh garis demarkasi 17 derajat lintang utara.
Nah, Vietnam Utara menamakan negaranya dengan nama Republik Demokrasi Vietnam yang tadi dipimpin oleh si Ho Chi Minh. Ini lambang negaranya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada Republik Vietnam Selatan yang tadi dipimpin oleh Kaisar Bao Dai, beraliran nasionalis. Nah, berdasarkan perjanjian Jenewa, pembagian wilayah tersebut bersifat sementara. Nah, bersifat sementara ini sehingga harus diadakan yang namanya pemilu. Nah, pemilihan umum yang awalnya tahun 1956 ternyata gagal. Gagal kenapa? Karena Vietnam Selatan itu berusaha menggagalkan pemilu atau tidak mau mengakui pemilu yang akan dilaksanakan nanti. Nah, si Vietnam Selatan ini meminta bantuan Amerika untuk menggagalkan pemilu tersebut. Nah, Amerika pada saat itu mulailah menyebarkan yang namanya propaganda, yaitu menolak pemilu. Kemudian selain itu mengganti Kaisar Bao Dai dengan Ngo Dinh Diem yang sejalan dengan pemikiran atau strategi dari Amerika Serikat untuk mengalahkan Vietnam Utara. Selain itu menyebarkan berita bahwa Vietnam Utara akan menyerang Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan pasukan Viet Minh-nya. Nah, di sini mulai terjadi ketegangan sehingga dari ketegangan tersebut terjadi perang di tahun 1960. Ya. Lanjut. Nah, kemudian selama perang terjadi kurang lebih banyak sekali korban yang berjatuhan. Nah, ketika perang terjadi tahun 1957 sampai 1975 itu ada usaha-usaha untuk meredakan ketegangan atau gencatan senjata. Nah, salah satunya itu yang dilakukan oleh Dewan PBB, ya, Dewan PBB dalam Perjanjian Paris di tahun 1973 yang menjadi pengawas gencatan senjata. Salah satunya adalah Indonesia. Di antara negara-negara yang lain yang terlibat untuk mengawasi gencatan tersebut adalah Kanada, Hongaria, Polandia, dan Indonesia. Nah, namun sayang pembentukan Komisi Pengawasan Gencatan Senjata itu tidak banyak berarti. Pertempuran terus berlangsung, bahkan hampir separuh Vietnam Selatan itu dikuasai oleh pasukan Ho Chi Minh. Nah, di sini kita bisa lihat gambar-gambarnya bagaimana pasukan Amerika tiba di Vietnam. Kemudian ini adalah pasukan dari Ho Chi Minh atau Viet Minh, dan ini adalah korban-korban atau tentara Amerika yang gugur di medan perang pada saat perang Vietnam terjadi. Nah, kemenangan Vietnam Utara ini terjadi pada tanggal 30 April 1975, di mana Vietnam Utara berhasil merebut kota Saigon. Nah, peristiwa perebutan kota Saigon ini dikenal dengan istilahnya Black April, di mana orang-orang masyarakat Vietnam Selatan yang tidak setuju dengan Vietnam menjadi negara komunis, kemudian mereka keluar dari Vietnam untuk mencari suaka. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim.